Fundamental MAHA membaik, margin naik, pendapatan tumbuh, neraca sehat, leverage rendah. Tapi konversi laba menjadi kas melemah. Di video ini saya analisa kinerja MAHA sampai Q2 2026. Mari kita mulai. Secara year on year semester 1 2026 dibanding semester 1 2025, kinerja MAHA cukup solid. Pendapatan naik, laba kotor dan laba usaha naik signifikan, margin kotor dan margin usaha juga meningkat, mengindikasikan efisiensi dan skala operasi yang membaik. Yang paling fantastis adalah laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk meningkat lebih dari 1000%. Ini disebabkan semester 1 2025 tertekan berat oleh rugi investasi saham yang belum terrealisasi sebesar 55,1 miliar rupiah pada saham PT Prima Andalan Mandiri atau MCOL yang pada semester 1 2026 berbalik menjadi laba sebesar 4,5 miliar rupiah. Sedangkan secara Q on Q, meskipun pendapatan dan laba meningkat, tapi Q2 mencatat penurunan margin serta laba bersih. Penurunan ini terutama disebabkan dua hal. Pertama, beban umum dan administrasi yang melonjak 154%. Kedua, investasi saham MCOL berbalik dari laba 21,6 miliar rupiah di Q1 menjadi rugi 17,1 miliar rupiah di Q2. Jika komponen laba rugi investasi saham ini dikeluarkan, maka laba sebelum pajak justru naik tipis dari sekitar 83,9 miliar rupiah di Q1 ke sekitar 88,1 miliar rupiah di Q2, yang menunjukkan bisnis inti MAHA, yaitu jasa angkutan batubara, masih sehat. Laba akuntansi di Q2 itu terdistorsi oleh kinerja investasi di saham MCOL. Kas dan setara kas MAHA di akhir Q2 2026 turun tajam, menjadi kurang dari setengah dibandingkan akhir Q1 2026. Ini disebabkan terutama oleh pembayaran dividen dan pelunasan liabilitas sewa di Q2. Meskipun Q2 mencetak laba yang lebih besar, tapi pembayaran dividen lebih besar dari laba di Q2, sehingga ekuitas di akhir Q2 justru turun. Current ratio dan debt to equity ratio sedikit memburuk, tapi secara umum struktur modal MAHA masih cukup sehat. Arus kas adalah titik perhatian terbesar untuk MAHA. Meskipun laba bersih akuntansi Q2 positif 55 miliar rupiah, tapi arus kas dari operasi di Q2 justru negatif 92,2 miliar rupiah. Penyebab utamanya adalah lonjakan piutang usaha dari 408,6 miliar rupiah di Q1 menjadi 706,99 miliar rupiah di Q2, naik 298 miliar rupiah dalam satu kuartal. Artinya, penjualan tumbuh, tapi penagihan ke pelanggan lambat. Ini gejala modal kerja yang menipis ketika volume penjualan tumbuh cepat. Mayoritas piutang memang masih belum jatuh tempo, bukan indikasi gagal bayar oleh pelanggan. Tapi kondisi ini memperlambat konversi laba menjadi kas. MAHA secara langsung maupun tidak memiliki ketergantungan tinggi pada harga komoditas batubara. Bisnis intinya berkaitan langsung dengan aktivitas tambang batubara. Ditambah investasi saham di Prima Andalan Mandiri MCOL yang menyebabkan volatilitas laba MAHA. 4 pelanggan menyumbang 94% dari pendapatan total di semester 1 2026, dengan PT Indonesia Pratama menyumbang 66% dari total pendapatan. Ini sebuah resiko yang sangat besar jika kontrak tidak diperpanjang atau pelanggan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Saat ini MAHA dalam kondisi yang cukup baik dan bisnisnya potensial untuk berkembang lebih besar di masa depan.
Tapi untuk merampingkan portofolio dividen investing saya, supaya fokus ke saham-saham yang paling sesuai dengan tujuan investasi jangka panjang saya putuskan untuk mengeluarkan MAHA dari portofolio saya. Ini portofolio saya saat ini. DMAS 3 lot, IPCM 1 lot, MAHA 1 lot, NRCA 1 lot, SCMA 1 lot, SIDO 2 lot, dan TPMA 1 lot. SRIL anggap tidak ada. Saya akan jual MAHA ini order book MAHA saat ini. Saya order jual di 149, sell, confirm, lihat order list. Order jual MAHA 1 lot di 149, statusnya open. Order jual MAHA 1 lot di 149 sudah match. Jadi portofolio saya saat ini DMAS 3 lot, IPCM 1 lot, NRCA 1 lot, SCMA 1 lot, SIDO 2 lot, dan TPMA 1 lot. Saya beli 1 lot MAHA di harga 148, totalnya Rp14.800. Saya dapat dividen Rp12 per saham, untuk 1 lot Rp1.200. Lalu saya jual 1 lot MAHA di harga 149, totalnya 1 lot Rp14.900. Dari MAHA saya dapat Rp14.900 ditambah Rp1.200 sama dengan Rp16.100. Dibandingkan investasi awal Rp14.800, investasi saya di MAHA untung 8,8%. Secara umum, kinerja MAHA sampai Q2 2026 cukup baik. Tapi saya putuskan untuk menjual MAHA karena saya ingin fokus ke saham-saham yang paling sesuai dengan tujuan investasi saya, yaitu dapat dividen rutin sampai lebih dari 10 tahun untuk saya reinvestasikan lagi secara compounding. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk Anda.